Ketika kita membicarakan tentang sistem performance, tentunya kan kita tuh akan sering melihat ya angka seperti misalnya ya average response time gitu kan. Ya misalnya ada average response time-nya itu 100 milisecond misalnya seperti itu. Tentu itu kelihatannya aman gitu ya. Bayangin kayak misalnya ada 100 request gitu ya. Terus ada 99 request yang dia itu 50 milisecond gitu. Nah, tiba-tiba dari situ ada satu request yang dia itu selesainya 10 detik misalnya. Itu kan kalau kita lihat rata-ratanya ya tetap terlihat normal gitu karena kita cuma lihat rata-rata gitu loh. Ketika kita terlalu fokus ke tengah aja gitu ya, padahal yang membunuh sistem itu tuh ada di ujung gitu loh. Ini yang disebut sebagai tail latency. Nah, si tail latency ini dia tuh adalah kondisi di mana sebagian kecil request, sebagian kecil nih ya, dia tuh punya waktu respon yang bener-bener sangat tinggi loh, gampangan seperti itu. Dan justru si bagian kecil inilah gitu loh yang dia tuh menentukan apakah sistem kita itu hidup atau bakalan ambiar. Kebanyakan dari para software engineer itu berpikir namanya traffic itu benar-benar terbagi rata gitu. Jadi kalau misalnya ada 10 server, berarti masing-masing tuh dapat 10% load, kira-kira seperti itu. Masalahnya di dunia nyata itu tidak bekerja seperti itu. Jadi yang namanya request itu tidak pernah datang dengan rapi gitu loh. Ada yang namanya spike, ada burst gitu kan, dan juga ya ada momen chaos gitu ya. Nah, ini yang disebut dalam statistik sebagai random distribution. Jadi kayak misalnya gini ya, dalam 1 detik gitu, misalnya satu server itu dia bisa dapat 2 request. Tapi server yang lain bisa aja dia itu dapat 200 request, itu bisa terjadi loh. Padahal sistem kita itu akan terlihat sehat lah gampangannya secara keseluruhannya gitu loh. Jadi itulah yang disebut sebagai variance. Jadi seberapa jauh distribusi itu menyebar dari rata-ratanya, kira-kira seperti itu. Jadi semakin dia tuh tinggi si variance itu tadi, berarti kan akan semakin besar ya kemungkinan gampangnya itu kemungkinan ada server yang kelebihan beban lah gampangannya seperti itu. Bayangin aja teman-teman itu misalnya sistem itu punya 1 juta user aktif ya. Bayangin ada 1 juta. Ketika cuma 1% yang mengalami latensi buruk, berarti kan itu ada 10.000 gitu loh. Bukan kecil itu ya, 10.000 user itu cukup banyak tuh. Berarti ada 10.000 user yang mengalami masalah secara bersamaan. Nah, kalau masing-masing user yang dia bermasalah itu tadi, yang 10.000 itu tadi gitu kan, dia tuh melakukan retry sebanyak 3 kali karena kita ada retry mekanisme misalnya. Nah, berarti kan kalau dia retry 3 kali itu, jadi sistem itu berarti kan bakal ketambahan 30.000 request secara bersamaan loh, yang dia tuh ekstra gitu kan. Cuma dari si kelompok kecil ini tadi gitu.